Halo konco-konco, bertemu lagi dengan Wanri Noel Channel. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Little Horse. Bagi yang suka menonton spoiler, mohon bantuannya subscribe, like dan komennya agar kami semangat untuk menghibur konco-konco sekalian. Baiklah, langsung kita mulai saja nontonnya. Di awal film kita diperlihatkan beberapa biarawati yang sedang mengikuti doa bersama di sebuah gereja. Mereka di sini berdoa dan dipimpin oleh pendeta yang bernama Thomas. Keseharian yang terjadi di gereja ini sama dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan tidak ada sesuatu hal yang ganjil. Namun, suatu hari datanglah seorang tukang kebun ke area gereja itu. Di sini terlihat bahwa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku para biarawati yang ada di sini. Mereka terlihat sangat tidak bisa mengontrol emosi dan marah-marah ketika melihat tukang kebun itu. Kata-kata kotor dan cacian juga keluar dari mulut mereka, sampai-sampai mereka juga memukuli tukang kebun yang tidak bersalah ini. Di dalam gereja terlihat pendeta Thomas bersiap-siap untuk pergi keluar kota. Dia berencana untuk menjual kain-kain yang dibuat oleh para biarawati yang tinggal di gereja ini. Namun sebelum berangkat terlihat pendeta Thomas dihadang oleh tukang kebun yang bekerja di gerejanya. Dia mengadu bahwa dia sudah tidak kerasan bekerja di gereja itu karena sering dipukuli oleh biarawati-biarawati yang berada di sana. Pendeta Thomas kemudian mencoba membujuk tukang kebun itu untuk bertahan selama 2 hari lagi, mengingat dia akan pergi keluar kota dan dia takut kalau ada sesuatu yang terjadi kepada biarawati-biarawatinya. Tukang kebun itu tetap tidak mau dengan permintaan pendeta Thomas. Dia kemudian pergi dan meninggalkan gereja tempat dirinya bekerja. Di sebuah kerajaan terlihat ada pelayan yang bernama Maseto sedang melayani raja yang bernama Bruno dan ratu di kerajaan ini yang sedang makan. Tak hanya menjadi pelayan dapur, ternyata Maseto juga menjadi selingkuhan dari raja kerajaan tempatnya bekerja. Malam hari itu ketika Maseto dan ratu baru mau enak-enak, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Raja Bruno ke kamar ratunya. Maseto kemudian kabur lewat jendela dan berlari ke kamar pelayan di kerajaan ini. Raja Bruno yang tahu bahwa selingkuhan istrinya adalah seorang pelayan, kemudian mengecek pelayan-pelayan yang sedang tertidur di kamar pelayan. Dia yang tidak mengetahui wajah selingkuhan istrinya kemudian memegangi setiap dada pelayan yang sedang tertidur di kamar itu. Kemudian sampailah giliran Maseto yang sedang berpura-pura tidur. Setelah Raja Bruno memegang dadanya, dia kemudian curiga bahwa Maseto lah yang telah berselingkuh dengan istrinya. Karena keadaan yang gelap, Raja Bruno lalu memotong rambut Maseto untuk menandai bahwa Maseto lah yang telah berselingkuh dengan istrinya tadi. Setelah Raja Bruno pergi dari kamar itu, Maseto kemudian bangun dan dengan kecerdikannya Maseto kemudian memotong rambut temannya sesama pelayan agar Raja Bruno tidak bisa menandainya. Keesokan paginya, pelayan-pelayan yang sudah terbangun itu kemudian merasa kebingungan dengan yang terjadi kepada dirinya. Mereka bingung karena rambut mereka yang terpotong dan itu terjadi kepada mereka semua. Mereka yang tidak mengetahui bahwa rambut mereka dipotong oleh Maseto kemudian berpikir bahwa rambut mereka dipotong oleh penyihir atau iblis yang datang ke kamar mereka saat mereka sedang terlelap. Lalu Raja Bruno pun datang. Dia kemudian memeriksa rambut mereka satu persatu, namun dia tetap tidak mengetahui siapa pelayan sebenarnya yang telah berselingkuh dengan istrinya tadi malam. Siangnya setelah makan siang selesai, Ratu menghadang Maseto kemudian mengajaknya enak-enak di tempat itu, tapi diketahui oleh Raja Bruno yang telah memantaunya dari kejauhan. Raja Bruno kemudian memerintahkan prajuritnya untuk segera menangkap Maseto yang akan melakukan enak-enak dengan sang ratu. Maseto yang mengetahui hal itu kemudian berlari mencoba melarikan diri dari kejaran prajurit sampai dia masuk ke sebuah hutan. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran prajurit kerajaan Raja Bruno, Maseto kemudian berjalan dan melihat pendeta Thomas sedang mengambil kainnya yang hanyut di sungai. Maseto kemudian mendekati pendeta Thomas dan membantu mengambil kainnya yang hanyut di sungai itu. Pendeta Thomas kemudian berterima kasih kepada Maseto yang telah membantunya. Dia lalu bertanya kepada Maseto di mana dirinya tinggal.
Maseto lalu menjawab bahwa dirinya tidak memiliki tempat tinggal. Karena kasihan, Pendeta Thomas kemudian mengajak Maseto untuk ikut dengannya ke gereja di mana dirinya tinggal. Sampainya di gereja, Pendeta Thomas kemudian memperkenalkan Maseto kepada kepala biarawati. Dia di sini mengatakan bahwa Maseto ini bisu dan juga tuli. Pendeta Thomas sebelumnya sudah mengatakan kepada Maseto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar dirinya nanti tidak diganggu oleh para biarawati-biarawati yang ada di gereja tersebut. Maseto kemudian bekerja sebagai tukang kebun di gereja ini untuk menggantikan tukang kebun sebelumnya yang keluar karena tidak tahan dengan kelakuan dari biarawati gereja itu. Saat Maseto sedang bersih-bersih, dirinya melihat 2 orang biarawati yang berada di dekatnya. Maseto kemudian tersenyum, namun biarawati itu lalu datang ke tempat Maseto. Kemudian biarawati yang bernama Alexandra mengacungkan kampak yang dia bawa ke arah Maseto. Biarawati yang satunya yang bernama Fernanda kemudian mencoba menenangkan biarawati temannya itu. Dan tak lama kemudian datanglah biarawati yang bernama Mama Lauren lalu menjelaskan semua tentang Maseto kepada mereka bahwa Maseto ini adalah tukang kebun baru yang bekerja di gereja ini. Saat Maseto sedang istirahat, tiba-tiba biarawati Fernanda datang meminta tolong kepada Maseto untuk memperbaiki alat jahitnya yang rusak. Maseto yang berpura-pura bisu dan tuli hanya diam dan meminta alat jahit yang dibawa biarawati tersebut untuk diperbaiki. Malam hari pun tiba, terlihat Maseto sedang berbicara dengan Pendeta Thomas bahwa dia berterima kasih dan bersyukur sudah bisa tinggal di gereja ini. Pendeta Thomas kemudian memperingatkan kepada Maseto untuk berhati-hati kepada para biarawati di gerejanya, karena mereka memiliki sifat emosional yang tidak bisa dikendalikan. Di tempat lain diperlihatkan bahwa biarawati-biarawati itu sedang mabuk-mabukan dengan minuman anggur yang mereka curi dari tempat Pendeta Thomas. Saat mereka sedang menikmati pesta anggur, tiba-tiba pintu kamar mereka diketuk oleh biarawati yang bernama Ginerva. Mereka kemudian mengajak Ginerva untuk ikut ke dalam pesta tersebut, namun segera ditolak oleh Ginerva. Para biarawati yang sedang berpesta tadi kemudian berusaha membujuk Ginerva. Terlihat Ginerva akhirnya ikut dalam pesta anggur itu dan meminum minuman anggur ini. Salah satu dari biarawati-biarawati itu ternyata bukanlah seorang biarawati. Dia adalah Martha yang merupakan teman dari Alexandra yang datang dari luar kota. Martha kemudian bertanya kepada Ginerva, apakah kau pernah disentuh oleh lelaki? Dan faktanya bahwa semua biarawati di sana belum pernah sekalipun disentuh oleh laki-laki manapun. Martha kemudian bercerita bahwa betapa enaknya saat dirinya disentuh oleh laki-laki. Saat Fernanda telah tertidur, Martha dan para biarawati lain kemudian berusaha melepaskan baju yang dikenakan oleh Ginerva. Lalu terlihat di sini Martha dan Alexandra kemudian melakukan enak-enak seperti pasangan lesbi pada umumnya. Pagi harinya saat Maseto sedang bekerja di kebun, Fernanda datang dan menghampirinya. Di sini terlihat Fernanda begitu perhatian dan sepertinya dia telah menyukai Maseto. Tiba-tiba Fernanda melepaskan penutup kepalanya dan mulai mencium Maseto. Maseto yang telah terangsang kemudian melanjutkan dengan melakukan enak-enak dengan Fernanda di kebun ini. Lalu saat mereka sedang enak-enak, tiba-tiba lonceng dari gereja berbunyi dan Fernanda bergegas pergi meninggalkan Maseto yang sedang menahan hasratnya. Di tempat lain, Martha dan Alexandra terlihat sedang membuat ramuan agar mereka terlihat cantik. Setelah itu, mereka berdua menuju ke gudang di mana Maseto berada dan kemudian mengancam Maseto untuk melakukan enak-enak dengan mereka berdua. Saat keadaan Maseto sedang enak-enaknya, tiba-tiba mereka berdua pergi meninggalkan Maseto yang sedang menahan konaknya yang sebentar lagi akan keluar. Maseto kemudian menemui Fernanda di kamarnya ketika gereja sedang kedatangan tamu dari keuskupan. Mereka berdua lalu melakukan enak-enak di tempat itu. Namun tiba-tiba ada seorang biarawati tua datang ke kamar mereka. Tapi sepertinya biarawati tua ini tidak tahu bahwa Maseto dan Fernanda sedang melakukan enak-enak di kamar ini. Maseto yang kaget kemudian tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata dari mulutnya yang membuat Fernanda kaget. Maseto kemudian bergegas pergi meninggalkan Fernanda dengan biarawati tua itu. Di tempat lain diperlihatkan Ginerva yang mengetahui kelakuan Martha dan Alexandra yang membuat ramuan kecantikan, kemudian berusaha meracik ramuan itu di sebuah gudang. Dia berharap agar Maseto tertarik dengan dirinya setelah dia menggunakan ramuan ini juga. Fernanda yang tadi mengetahui Maseto bisa berbicara kemudian meminta penjelasan kepada Maseto apa sebenarnya yang telah terjadi.
Maseto yang berusaha menjelaskan kepada Fernanda apa yang sebenarnya terjadi kemudian dikagetkan oleh suara orang yang datang ke tempat itu. Dia lalu meminta Fernanda untuk segera bersembunyi. Lalu, Maseto segera berpura-pura tidur di dalam tempat ini. Tiba-tiba masuklah Ginerva yang terlihat sangat aneh ke tempat ini. Ginerva lalu menaiki tubuh Maseto dan kemudian meraba-raba dan mengelus dada Maseto. Namun di sini kemudian Ginerva menyadari bahwa dirinya lebih tertarik dengan wanita daripada dengan laki-laki. Di sini Ginerva juga mengatakan kepada Maseto bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang yang menuju ke tempat mereka berada. Ginerva lalu mencari tempat bersembunyi di gudang itu dan betapa kagetnya dia bahwa Fernanda juga sedang bersembunyi di tempat ini. Orang yang ke tempat Maseto ini ternyata adalah Alexandra. Dia lalu mengancam Maseto untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Fernanda dan Ginerva kemudian mengikuti Alexandra yang membawa Maseto tadi ke sebuah hutan yang sangat menyeramkan. Mereka kemudian membawa Maseto yang menjadi tawanan Alexandra dan teman-temannya yang di sini Fernanda tidak mengenali mereka satupun. Terlihat di sini Alexandra dan teman-temannya seperti sedang melakukan ritual aneh di hutan tersebut. Dan faktanya ternyata Alexandra ini adalah seorang penyihir yang mencoba mengorbankan Maseto sebagai tumbal di ritual mereka. Namun tiba-tiba Ginerva mendatangi ritual tersebut dan kemudian mengacaukannya. Keesokan paginya, jati diri mereka semua akhirnya terungkap dan mereka harus mengakui kejahatan mereka satu persatu di hadapan Pastor Bishop. Mereka kemudian satu persatu mengakui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Setelah menghukum para biarawati tersebut, Pastor Bishop lalu mencabut kependetaan dari Pendeta Thomas. Setelah itu Pendeta Thomas pun berpamitan bahwa dirinya akan pergi ke San Biago untuk menjadi seorang biksu. Di sisi lain ternyata Maseto telah ditangkap oleh prajurit dari Raja Bruno yang telah mengetahui keberadaan dari Maseto. Maseto kemudian dimasukkan ke dalam sel penjara kerajaan Bruno dan dia terlihat sangat pasrah ketika Raja Bruno mengatakan akan menghukum mati dirinya. Tiba-tiba malamnya saat penjaga sedang tidak ada, datanglah Ginerva, Fernanda dan juga Alexandra untuk menyelamatkan Maseto dari penjara Raja Bruno. Tapi di sini mereka memberikan syarat kepada Maseto untuk kembali ke gereja mereka dan tinggal di sana. Maseto kemudian mengiyakan permintaan itu, lalu mereka pergi dari penjara itu dengan bahagia dan film ini pun usai. Kegilaan yang ditampilkan tiap aktornya didukung dengan set yang rapi dan scoring yang tepat sangat membantu penonton untuk memanjakan mata dan telinga untuk lebih mendapatkan feel yang hidup saat menikmati film ini. Walau menghidangkan film tentang agama yang berbalut komedi, nyatanya film ini sukses membuat mereka yang melihatnya untuk tertawa saat melihat biarawati yang pemabuk, horny, gila, dan sering menggunakan kata-kata kotor. Buat kalian semua yang ingin melihat film ini secara utuh, alangkah baiknya kalian tidak mengajak anak di bawah umur mengingat terdapat adegan dewasa dalam film ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir video ini. Buat kalian semua yang ingin film favoritnya diceritakan di channel ini, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan